Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Fa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كما يقول الله تعالى في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selama manusia masih hidup, maka tidak akan lepas dari yang namanya kebutuhan. Kebutuhan manusia secara umum yaitu ada 3, primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer meliputi sandang, pangan, dan papan. Sandang, pakaian. Tanpa pakaian manusia akan merasa malu dan mudah terserang penyakit. Pangan, tanpa makanan manusia akan kelaparan dan kekurangan gizi. Dan papan, tempat tinggal. Tanpa tempat tinggal manusia akan hina secara hidup ini. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang berhubungan dengan usaha untuk menciptakan atau menambah kebahagiaan dan mempermudah hidup seseorang. Seseorang membeli handphone, membeli kendaraan pribadi, membeli kulkas, mesin cuci, dan lain sebagainya, itu adalah kebutuhan sekunder. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan tersier. Apa itu? Yaitu kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang tergolong mewah, seperti mobil mewah, Alphard dan Cruiser, Rolls Royce, yang harganya mungkin kalau untuk menopang kerja bisa menggunakan mobil yang harganya 150, 250, 300. Tapi dengan yang tersier, seseorang membeli mobil miliaran hanya untuk satu mobil, bahkan harga Rolls Royce bisa mencapai 20 miliar lebih. Ingin rumah yang asalnya hanya 100 meter persegi, ingin diperluas walaupun hanya 3 orang di rumahnya, suami istri dan 3 orang anak, tapi rumahnya ingin diperluas, ingin punya taman, ingin punya kolam renang, ingin bertingkat, ingin jam tangan yang mewah, bahkan hyper tersier, mengkoleksi barang-barang mewah yang hanya bisa dilakukan oleh segelintir orang. Misal oleh Raja Brunei Darussalam mengkoleksi mobil kurang lebih 7.000 unit mobil yang semuanya langka, yang jumlah totalnya itu adalah 76 triliun. Yang apabila dikeluarkan dari garasinya membutuhkan waktu sekitar 2 jam 30 menit. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan tersier yang asalnya menambah kebahagiaan seperti kendaraan, handphone, HP, tablet, kini berubah menjadi kebutuhan primer. Mobil yang awalnya barang mewah untuk kebutuhan pribadi, pergi ke kantor, berjalan-jalan, sekarang menjadi kebutuhan umum. Untuk apa? Untuk keperluan jasa transportasi online. Ada Grab, ada Gokar, atau bahkan berjualan di pinggir jalan. Sekarang tidak memakai gerobak, tapi menggunakan mobil. Berjualan apa? Bisa pakaian, sepatu, makanan, menggunakan mobil.
Karena kebutuhan kendaraan dan elektronik yang meningkat di Indonesia, ini membuat para bisnismen mencoba mengambil peluang di bidang apa? Di bidang finance, pembiayaan. Yang seharusnya dia tidak bisa membeli barang, tapi dengan adanya finance dibantu oleh pihak ketiga, maka seseorang bisa memenuhi kebutuhan gaya hidupnya. Misal ada FIF, Adira, Oppo ataupun fintech seperti Kredivo, Indodana, Akulaku, dan hampir semuanya cepat, hanya membutuhkan foto KTP, kemudian isi formulir, tunggu 1 menit, ada limit bisa dicairkan hari itu juga, tinggal masukkan rekening, cepat. Makanya banyak orang yang terjerat dengan leasing atau fintech yang seperti ini. Atau bahkan leasing yang memberikan bonus besar kepada sales, dibantu sales, jika konsumen membeli barang secara kredit. Jadi jangan salah apabila ada seseorang yang ingin membeli kendaraan secara cash, HP secara cash, mobil secara cash, dia punya uangnya, tapi sales pasti akan mengarahkan kepada kredit. Kenapa? Karena bonusnya luar biasa besar. Kalau misalnya 1 unit mobil ada 1 miliar, cash itu bonusnya sekitar 2 juta. Tapi kalau misalnya dia bisa menjual secara kredit, gold di ACC, maka salesnya mendapatkan kurang lebih 20 juta rupiah. Saat kendaraan dan barang elektronik mudah didapatkan dengan cara kredit, terutama yang paling banyak itu adalah mobil, motor, TV, alat-alat elektronik, maka apakah status kreditnya itu halal? Karena ada komunitas anti riba yang menghukumi bahwa kredit, bank, dan fintech itu adalah riba. Maka apakah benar yang demikian itu riba? Maka apabila melihat definisi, kredit adalah kegiatan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa dengan pembayaran bertahap sesuai dengan kesepakatan. Jadi sebetulnya pembelian barang dengan cara kredit itu bukanlah riba. Karena yang menentukan riba itu adalah ada pada akad kreditnya. Jika akad kreditnya itu mengandung unsur riba, maka kreditnya menjadi riba. Tetapi karena sebagian besar leasing, akadnya itu menggunakan unsur riba, nah akhirnya muncullah stigma bahwa kredit itu adalah riba. Begitupun dengan bank. Apabila ditanya bank apakah riba, tidak bisa dihukumi. Karena bank itu adalah kata benda. Maka apa yang bisa dihukumi adalah proses yang ada di bank tersebut. Bank itu adalah badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan pinjaman sehingga tidak bisa dihukumi riba. Yang bisa dihukumi adalah proses akad yang ada pada bank tersebut. Namun akad pada bank konvensional umumnya mengandung unsur riba. Karena bank tidak bisa dihukumi, fintech tidak bisa dihukumi, maka muncullah ada bank syariah, ada fintech syariah, ada kredit yang syariah. Kredit itu akan menjadi riba apabila memenuhi 5 syarat berikut. 1. Pinjaman uang dan dikembalikan dengan uang yang lebih banyak. Pinjam 20 juta dikembalikan 30 juta. Pinjam 1 juta dikembalikan 1,5 juta. Ini disebut sudah termasuk kategori riba. Kemudian yang kedua, dia ada denda, ada keterlambatan. 5 poin ini diambil dari akad yang sering terjadi pada seseorang yang melakukan kredit. Yang kedua adalah adanya denda. Denda apa? Denda keterlambatan. Selain dia harus mengembalikan sejumlah berapa persen dari pinjaman, dia juga akan dikenakan denda apabila ada keterlambatan yang tidak sesuai dengan perjanjian. Kemudian yang ketiga, adanya penalti. Apa itu? Dibayar lebih awal, dikenakan denda. Yang seharusnya apabila dia dibayar lebih awal kan harus senang. Tapi secara aturan pembiayaan, secara aturan finance, maka apabila dia dibayar lebih awal, cicilan 3 tahun dan masuk tahun kedua ingin dibayar semua selama 12 bulan, maka dia dikenakan penalti. Maka ini juga termasuk riba. 4. Adanya gharar. Apa itu? Sesuatu yang merugikan. Misal sudah dicicil, cicilannya itu misal 35 bulan. Lalu
setelah 30 bulan kena pandemi atau usahanya bangkrut, 5 bulan lagi tidak sanggup bayar, disita, dan setelah disita tidak dikembalikan sepeser pun. Maka ini disebutnya gharar, atau dalam hukum tata negara disebutnya hak fidusia. Maka yang demikian juga disebut riba. Nah, maka jika sistem kredit masih seperti itu, maka sudah dipastikan kredit tersebut mengandung unsur riba. Padahal Allah sudah mengingatkan kita untuk tidak melakukan riba. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang telah aku bacakan di awal Quran. Yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghama liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insani wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun bi nadari wa udhun bi khabar amma ba'du. فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه والثنى بملائكة المسبح والثنى بالملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عالما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah pertama telah dipisahkan mana yang aktivitas yang halal dan aktivitas yang haram. Kredit dan bank itu termasuk halal. Tapi akad-akad yang ada di dalamnya membuat kredit dan bank menjadi haram statusnya dan berlaku riba. Apa itu riba? Riba adalah setiap bentuk tambahan atau kelebihan dalam transaksi utang piutang atau jual beli yang disyaratkan tanpa dasar yang sah menurut syariat Islam. Secara praktek, riba itu ada dua jenis. Satu, riba dalam utang piutang, namanya duyun, dan yang kedua adalah riba dalam jual beli, namanya duyu. Dalam dua jenis praktek ini, maka akan muncul 5 jenis riba, yaitu satu, riba fadl. Apa itu? Tambahan dalam pertukaran barang ribawi sejenis dengan jumlah atau kualitas yang berbeda. Kalau dulu sifatnya barter, kalau sekarang biasanya pertukaran mata uang asing atau pertukaran mata uang yang pecahannya berbeda. Contoh, ketika menjelang Idul Fitri, banyak sekali calo yang menawarkan penukaran jasa uang yang 100.000 bisa ditukar dengan pecahan 20.000 atau 10.000, tapi jumlahnya sudah dikurangi dari awal. 100.000 ditukar dengan pecahan 10.000, tapi jumlahnya 9. Maka ini disebut dengan riba. Bagaimana cara menghalalkannya? Sementara saya butuh, saya mau berbagi kepada saudara-saudara saya di kampung halaman, di kompleks saya. Bisa dilakukan dengan melakukan keuntungan, tapi ada dua transaksi. Satu, ditukar dulu sempurna 100.000 dengan pecahan 10.000, maka jumlahnya adalah 10 lembar. Kemudian akad yang kedua adalah memberi imbalan kepada calo tersebut senilai 10.000 atau 20.000 sesuai dengan kesepakatan di awal. Maka itu menjadi halal.
Yang kedua, riba qarn. Apa itu? Tambahan yang disyaratkan dalam akad pinjaman. Contoh, dan ini yang paling sering terjadi. Pinjam 1 juta, nanti baliknya ya bulan depan atau tahun depan, atau dicicil selama 1 bulan itu, selama 5 bulan dicicil per bulan jadi 250.000. Sehingga totalnya adalah 1.250.000. Maka ini disebut dengan riba qard. Ini yang paling umum terjadi pada bank dan semua bank konvensional seperti ini. Tiga, riba nasiah. Apa itu riba nasiah? Tambahan karena penundaan pembayaran atau tempo yang disyaratkan sejak awal. Berarti kalau riba nasiah ini adalah riba qard yang di akad awal sudah ditetapkan bahwa apabila ada keterlambatan maka tambahannya sekian persen dan biasanya dihitung per hari. Denda keterlambatannya itu adalah 1% dari pokok pinjaman. Nah, itu riba nasiah. Kemudian 4, riba jahiliyah. Apa itu riba jahiliyah? Hampir sama dengan riba nasiah, tapi tidak ada akad di awal. Jadi akad di awal itu tidak disebutkan apakah ada ketentuan ini. Setelah berjalan ada keterlambatan, maka baru diberitahu apabila terlambat maka dendanya itu adalah 300.000, 500.000. Kalau bulan ini jatuh tempo bayarnya 1 juta, apabila ditunda ke bulan berikutnya maka ada tambahan 500.000 dan dia tidak tahu dari di awal, tidak ada perjanjian seperti itu, maka ini disebut dengan riba jahiliyah. Kemudian yang kelima itu riba yad. Yad itu artinya tangan. Apa itu? Pertukaran barang sejenis tapi adanya penundaan penyerahan barang. Misal tukar 1 kilogram beras Jepang dengan 1 kilogram beras basmati yang panjang-panjang itu. Nah, kemudian ada penundaan. Jadi barangnya sudah diserahkan, beras yang Thailandnya misalnya tuh beras yang bagus, tapi pihak kedua yang ingin menyerahkan pihak beras basmati nanti barangnya adanya 1 minggu kemudian, ini aja ambil dulu barangnya nanti, maka ini disebut dengan riba yad. Yang seperti itu pun termasuk dalam praktek riba. Dan pada praktek bank atau pinjol yang legal, karena sering marak terjadi dan banyak sekali orang yang terjerumus. Yang diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, maka pinjamannya itu sudah memenuhi syarat riba, qard, dan nasiah. Semoga uraian tentang riba ini dapat meluruskan kesalahpahaman tentang istilah yang kaum muslimin sering gunakan. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anil tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dafa' anna wala wal waba wal riba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khasah wa an sa'iri biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalam.